guys, di sini saya akan tutorial baru, yaitu mengenai mendownload atau pengenalan Python, berinteraksi dengan data, dan ekstraksi Python, dan kontrol flow by Python. Ya, di sini kita mulai dengan bab 1, yaitu pengenalan Python. Bisa dilihat ada tujuan pembelajaran. Bisa langsung kita lihat apa itu Python. Python adalah pemrograman tingkat tinggi dengan high level language. Ya, kita bisa lihat kelebihan Python di situ ada 4. Ya, kita akan mulai masuk ke dalam tata cara mendownload Python atau menjalankan Python di VS Code. Ya, langkah-langkah yang perlu ditunjukkan di video yaitu pertama membuka VS Code atau install VS Code extension dan Python Microsoft. Yang kedua, pastikan Python sudah terinstall di komputer. Yang ketiga, membuat file dengan ekstensi. Yang keempat, klik tombol run atau segitiga di kanan atas. Yang kelima, ada output akan muncul. Ya, kita bisa lihat di sini dengan cara kedua. Ini adalah contoh komentar yang layak, multi komen atau menggunakan tanda kutip. Bisa dilihat langsung masuk ke contoh fungsi print atau menampilkan output. Bisa dilihat di situ dengan contoh-contoh yang ada dan menampilkan output. Bisa dibaca dengan teliti atau dengan baik. Menampilkan output, yang pertama itu menampilkan teks, yang kedua menampilkan identitas, yang ketiga kutip tunggal juga valid, dan yang keempat print. Bisa banyak argumen, yang kelima mengatur pemisah antar argumen, yang keenam mengatur akhir output atau default newline. Ya, bisa langsung. Yang kelima itu ada variabel Python, bagaimana adalah wadah untuk menyimpan data. Python bersifat dynamically atau type, tidak perlu ditulis dengan tipe data. Ya, di bawah bisa dilihat dengan contohnya. Variabel bertipe string atau teks, bertipe integer atau bilangan bulat, bertipe float atau bilangan desimal, bertipe boolean atau true plus. Bisa dilihat contohnya di bawah. Itu contoh variabel, bisa ditulis dengan nama kita sendiri. Yang kedua ada umur kita sendiri. Yang ketiga ada tinggi badan. Yang keempat ada status kita sendiri atau status mahasiswa. Ya, kita bisa masuk langsung ke langkah selanjutnya, yaitu aturan penamanan variabel. Yang bisa dilihat di situ ada 5, harus diawali dengan huruf underscore. Yang tidak boleh angka. Yang kedua ada hanya boleh berisi huruf, angka, dan underscore bersifat. Yang ketiga ada bersifat case atau sensitif, nilai berbeda. Yang keempat tidak boleh menggunakan kata kunci atau keyword Python seperti if, for, class, dan lain-lain. Yang kelima, setidaknya deskripsi contoh jumlah mahasiswa lebih baik daripada X. Bisa dilihat contoh penamaan yang benar. Bisa dimulai dengan jumlah underscore mahasiswa sama dengan 45, underscore nilai underscore paper sama dengan 90, yang terakhir nilai ujian 88. Atau complex valid tanpa kompensasi Python lebih suka dengan snack underscore case. Bisa dilihat contoh yang bawah. Jangan dijalankan hanya ilustrasi. Kita lihat bisa di bawah contohnya lagi. Itu contoh penamaan variabel yang benar. Ya, yang pertama jumlah underscore mahasiswa. Intinya setiap mau menjalankan ada underscore-nya. Bisa dilihat di situ. Ya, kita bisa masuk ke tahap yang ketujuh atau multi-point assessment. Asik banyak buat variabel sekaligus, yaitu dengan huruf X, Y, Z sama dengan atau dengan angka 10, 20, 30. Bisa dilihat contohnya multi-type atau assessment. Bisa dilihat dari X sama dengan kutip, koma, A sama dengan tanda kutip, yang kedua koma sama dengan tanda kutip, B sama dengan kutip, B koma kutip. Ya, bisa dilihat dengan yang C dengan yang sama. Intinya dengan semua variabel diberi nilai yang sama. Yang ke-8, ya kita masuk ke tahap yang ke-8, mengecek tipe data dengan tab. Mengecek tipe data mengenai tab. Tipe data ya intinya sama seperti yang di atas tadi. Tipe data menggunakan tanda kurung atau tanda kutip. Bisa dilihat di contoh yang langkah ke-8. Ya, kita masuk ke contoh yang ke-9 atau latihan mandiri untuk memperdalam contoh-contoh yang ada di atas. Bisa dilihat, 1 membuat variabel, yang kedua cetak biodata, yang ketiga cek tipe data dengan contoh yang di bawah. Nama underscore lengkap, nama mahasiswa, yaitu NIM. Bisa dilihat ya jurusan sama dengan matematika. Ya, contoh yang terakhir di bawah, latihan biodata mahasiswa dengan nama kita sendiri, NIM kita sendiri, jurusan, dan tipe data and NIM. Bisa dipahami sampai situ pengenalan Python bab 1 atau bab 1 pengenalan Python. Ya, kita bisa lanjut langsung ke tutorial yang kedua, bab 2 berintegrasi dengan data. Sama seperti bab 1, ya, bab 2 juga ada tugas pemrograman praktikum aplikasi Python. Bisa dilihat ada 5 tujuan pembelajaran. Bisa kita langsung masuk ke praktikum Python bab 2 berinteraksi dengan data. Ya, contoh yang pertama bisa kita lihat dengan tipe data dasar di Python, bilangan bulat. Bisa kita lihat yang pertama ada inti dari Python in, float, str, bool, list, tuple, index. Bisa dilihat yang pertama in adalah bilangan bulat, yang kedua float adalah bilangan desimal, yang str atau teks atau string,
bool atau bisa dilihat dengan nilai benar atau salah. List kumpulan data berurutan, tuple kumpulan data tetap tidak bisa diubah. Yang terakhir tadi berpasangan dengan key value dengan contoh nama bandingan body. Ya, bisa kita lihat contoh berbagai tipe data contohnya di bawah, yaitu in sama yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu bilangan bulat, float, bilangan desimal, str atau teks. Bisa dilihat contohnya bool benar atau salah. Yang terakhir list data nilai dan tipe data. Tuple dengan data koordinat dan disk adalah biodata. Bisa kita langsung masuk ke tahap yang kedua, mengambil input dari pengguna. Ya, kita lihat fungsi input selalu mengembalikan tipe data atau string walaupun yang diketik pengguna berupa angka. Untuk video rekaman, tunjukkan bagaimana pengguna terhenti menunggu suatu yang selalu menekan enter. Ya, contoh dijalankan, coba diketik. Ya, kita bisa lihat contohnya di bawah. Bisa input, masukkan nama Anda, yaitu langsung print nama underscore pengguna seperti yang satu tadi. Selamat menjalankan. Langsung kita masuk ke tahap yang ketiga, casting atau komparasi tipe data. Bisa kita lihat angka input menghasilkan string, lalu perlu mengotasi tipe data lain atau in float agar bisa dihitung secara otomatis. Bisa dilihat contoh yang di bawah, fungsi casting yang umum digunakan biasa dengan in menggunakan bilangan bulat, float bisa menggunakan desimal, dan str mengubah ke string, bool mengubah kebolehan. Bisa dilihat contoh di bawah. Ikuti contoh-contoh yang ada di dalam seperti yang di atas atau seperti bab 1 sebelumnya. Bisa dimulai dengan umur underscore input, umur underscore in, atau umur underscore input. Ya, yang terakhir tahun lahir atau tahun lahir underscore perkiraan sampai dengan 2026 banding umur underscore in. Bisa dilihat contohnya hasil casting, tipe data sebelum casting yaitu umur info, tipe data sesudah casting tipe umur underscore in, perkiraan tahun lahir Anda tahun underscore lahir underscore perkiraan. Bisa dilihat contoh di sini, variabel str bilang 100 bisa dinilai dengan angka float, angka string 100 menjadi in, angka tipe data in, string 100 menjadi float, angka float. Bisa dilihat contoh selanjutnya, operasi data pada string. Ya, belajar Python itu memang menyenangkan kan, mudah untuk dipahami. Bisa kita lihat di sini kalimat asli, kalimat huruf besar semua, huruf kecil semua, panjang karakter kata pertama saja menggantikan kata dengan menggabung dua string, mengulangi string, cek dialing kata, menghapus spasi, kalimat upper, kalimat lower dengan len, kalimat split, kalimat replace menyenangkan, kalimat sandwich belajar dengan spasi di pinggir jalan atau strip. Ya, bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya, string formati dengan f string. Bisa kita lihat di situ semua. Sebelum kita ketik string bisa diawali dengan huruf depan yaitu f, yaitu angka modern atau cara modern untuk menyisihkan variabel ke dalam teks. Ya, bisa kita lihat contoh nama di atas sebelum pakai huruf f di depannya, nama underscore Mahesa atau Rina. Bisa kita langsung masuk ke contoh f string. Bisa kita lihat di situ semua diawali dengan huruf depan f sebelum tanda kutip. Ya, seperti nama mahasiswa diawali dengan depannya f, seperti ini depannya huruf f, dan if ke depan huruf f, info lengkap depannya huruf f. Nanti itu akan sendiri berubah. Ya, kita bisa langsung masuk ekspresi matematika, juga bisa langsung dimasukkan ke f string. Seperti sebelum memasukkan angka, bisa kita lihat di depannya diterapkan f, tanda kutip masukkan angka. Nanti kita akan menjumlahkan harga barang dan jumlah barang. Bisa kita langsung masuk ke langkah yang ke-6 atau langkah selanjutnya, studi kasus pemrograman data diri interaktif. Studi kasus pemrograman biodata interaktif. Bisa dilihat contohnya, input masukkan dalam nama lengkap str sama seperti di atas, menggunakan cara modern yang depannya huruf f, seperti nama sebelum tanda kutip diawali dengan huruf f, seperti umur diawali dengan huruf f, kategori underscore tinggi atau sangat rendah, seperti kategori tinggi badan dan tinggi badan. Ya, bisa kita lihat sampai situ. Tahap selanjutnya itu mematangkan latihan sendiri untuk mendownload. Ya, kita langsung masuk ke tahap yang ketiga, ekspresi Python. Bisa kita lihat di sini seperti bab sebelumnya atau 2 bab sebelumnya ada tujuan pembelajaran. Kita langsung masuk dengan contoh apa itu ekspresi. Ekspresi adalah kombinasi dari sebuah nilai antara penggabungan Python berinteraksi dengan data dan penggabungan Python. Ya, kita bisa langsung masuk ke contohnya dengan penjumlahan seperti diawali dengan huruf f dan ditambah penjumlahan a plus b, pengurangan perkalian pembagian dan bulat modulus selesai. Bisa kita lihat kode-kode di situ. Langsung masuk ke tahap selanjutnya itu operator perbandingan. Operator perbandingan bisa dilihat dari contoh di atas sebelumnya. Nilai sama dengan nilai sama dengan ini. Yang kedua bisa dilihat tanda seru dan sama dengan, yaitu tidak sama, yaitu lebih besar nilai ke satu, lebih kecil nilai kedua, dan yang kelima ada lebih besar atau sama, lebih kecil atau sama. Bisa dilihat. Kita masuk ke contoh selanjutnya, operator lanjut atau true jika keduanya memiliki benar. Bisa kita lihat diawali dengan f usia dengan n7 KTP dan f usia 7. Operator bisa kita lihat contoh. Ya, bisa kita lanjut situ.
dengan skor 10 operator dengan skor sama dengan plus 5, dengan skor setelah itu skor sama dengan skor setelah skor sama dengan skor dikali skor kali skor sama dengan 2. Bisa kita lihat. Lanjut ke contoh selanjutnya, oper identity, yaitu oper identity membership. Bisa kita lihat dengan kutip jeruk, buah, anggur, dan berjumlah. Bisa kita lihat di situ dengan operator predense, urutan paling didahulukan tinggi rendah atau disederhanakan, tanda kurung pangkat perkalian pembagian modulus penjumlahan, dan operator logika. Bisa kita lihat dengan contoh pertama, ekspresi dengan 2 plus 3 kali 4 dalam kurung 2 plus 3 kali 4 2 kali 3 plus 1 dengan contoh hasil perkalian dulu yang diisi dalam kurung dulu, pangkat dulu, perbandingan dulu, lalu NT. Ya langsung contoh selanjutnya, menghitung luas keliling persegi panjang. Bisa kita lihat rumus keliling persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Bisa kita lihat di situ angka kali dalam kurung panjang kali lebar. Bisa dilihat seperti sebelumnya, yang di dalam kurung diisi dulu dalam kurungnya lalu dikalikan yang keluar. Luas persegi panjang bisa kita lihat di situ, luas kali angka keliling persegi panjang. Bisa dilihat yang keliling dengan hasil sentimeter apakah luas tersebut. Bisa kita lihat dengan contoh-contoh sebelumnya, latihan mandiri atau latihan sendiri untuk mematangkan hasil yang kita pelajari dalam bab-bab sebelumnya. Ya, bisa kita lanjutkan seperti langsung masuk ke bab terakhir, yaitu bab 5 atau kontraflow. Seperti bab-bab sebelumnya, di sini juga ada tujuan pembelajaran, ada 5. Ya langsung aja kita masuk ke contoh pembelajaran atau percabangan. Contoh yang pertama yaitu percabangan seperti intinya if, elif, dan else, yaitu struktur if digunakan untuk menjalankan blok kode hanya saja jika kondisi yang diberikan bernilai true atau Python identitas spasi diawali baris untuk menentukan blok kode bukan tanda kurung. Bisa kita lihat di sini ada if dinilai dengan ujian langsung di blok seperti contoh di atas. Bisa dilihat prediksi sangat baik. Ya, bisa dilihat diawali dengan blok yang selalu diawali di depan huruf agar menentukan tanda kurung yang terawal. Lanjut ke contoh kedua, percabangan bersarang atau intensi if. Bisa kita mulai dengan contoh nested memiliki print memenuhi syarat. Ya, bisa kita lihat if punya SIM di blok print diperbolehkan mengendarai kendaraan, else bisa di blok dengan print Anda belum memiliki SIM atau wajib memiliki SIM, else di blok dengan print usia belum memenuhi syarat kesendaran. Bisa kita lihat langsung masuk ke contoh selanjutnya, operator ternary atau if dalam satu baris, angka sama dengan 7 keterangan genap, if angka 2 dengan kali 0, else hasilnya ganjil. Bisa dilihat angka jika adalah bilangan keterangan. Lanjut contoh keempat, kita bisa lihat langsung ke contohnya, for sederhana mega perulangan for pada list daftar mahasiswa Andi kesana perulang dengan emerald index nilai print dengan perulangan. Bisa kita lihat di situ angkanya dimulai dengan genap, underscore genap sama dengan. Bisa kita lihat perulangan while akan terus berjalan seperti itu. Kalau perulangan while hitung mundur atau print hitung mundur. Bisa kita lihat selesai. Ya, kita masuk ke tahap selanjutnya atau break, menghentikan loop lebih awal dengan contoh dilihat di atas. Ya, contoh selanjutnya kontennya melewati satu intensi. Bisa dilihat contohnya seperti yang di atas atau dalam gambar sama seperti yang di atas. Kita masuk ke tahap selanjutnya, itu pas atau false header tidak melakukan apa-apa. Bisa dilihat di situ sengaja dikosongkan, misal fitur belum dibuat. Ya, bisa kita lanjut ke contoh selanjutnya, itu nested loop perulangan bersalang. Bisa dilihat nested loop perkalian, yaitu baris kali kolom. Bisa dilihat dengan pembuatan baris dan kolom. Ya, lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu studi kelas atau penentuan program kelulusan menggunakan if atau while. Digunakan dengan pasport yang pertama, kedua percobaan maksimal, yang kedua percobaan yang kedua, yaitu login yang berhasil. Bisa kita lihat dengan memasukkan login percobaan maksimal dengan tanpa ada percobaan selanjutnya. Kita bisa lihat percobaan pertama adalah percobaan maksimal, login yaitu login berhasil. Jika percobaan pertama salah atau percobaan kurang maksimal, yaitu karena pasport salah, bisa diulangi sekali lagi. Ya, kita bisa langsung menghitung bilangan prima dalam rentan. Itu contoh terakhir yang ada dalam bab 5 atau kontraflow dan bab-bab sebelumnya. Bisa kita lihat di situ angka persen bagi sama dengan 0 adalah bilangan prima. Bilangan prima seperti dilihat adalah angka sama dengan hasil akhir. Ya, mungkin yang terakhir adalah latihan mandiri untuk mematangkan cara menggunakan kontraflow Python. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bantu atau saya jelaskan mengenai pengenalan Python, mengenai berinteraksi data dengan Python, ekspresi data dengan Python, dan kontraflow dengan Python. Mohon maaf atau jika ada kesalahan dalam pengenalan Python kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys in the next video.